Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Dani dengan NRT 50042311038 dari kelas MPIE. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait PPT yang telah saya buat mengenai spektroskopi massa. Baik, untuk spektroskopi massa sendiri itu adalah sebuah instrumen pengukuran yang memiliki prinsip pembentukan ion dalam fase gas dan dapat diisolasi secara elektrik sesuai dengan rasio massa dan muatannya, atau mass to charge ratio. Boleh next? Nah, sejarah singkat dari spektroskopi massa sendiri ini awalnya, spektroskopi massa pertama kali dijelaskan oleh fisikawan pada akhir tahun 1880-an. Nama fisikawannya sendiri itu Wilhelm Wien. Nah, itu dia orang pertama yang mendemonstrasikan pada tahun 1898 bahwa medan listrik dan magnet dapat membelokkan ion positif. Lalu, perkembangan instrumen spektroskopi massa sendiri dikembangkan oleh Sir Joseph John yang menemukan bahwa instrumentasi spektroskopi massa pertama pertama dan pada tahun 1913 itu mengilustrasikan nilai penemuan barunya dalam bidang kimia analitik. Nah, untuk aplikasi komersial sendiri itu spektroskopi massa ini muncul di pasaran pada tahun 1940-an sebagai respon ilmuwan terhadap permintaan dari industri minyak. Next. Nah, di spektroskopi massa sendiri itu ada yang namanya teknik ionisasi lunak atau soft ionization technique. Nah, uh, ionization ini dibagi menjadi tiga. Ada ionization, chemical ionization, dan uh, PPD. Nah, untuk ionization ini adalah sebuah metode ionisasi tradisional yang menggunakan berkas elektron berenergi tinggi. Dan ionization ini cocok untuk senyawa volatil yang stabil secara termal. Lalu yang kedua ada chemical ionization. Nah, untuk teknik ini itu bergantung pada interaksi antara elektron berenergi dan molekul netral. Nah, interaksi ini menghasilkan ion terprotonasi yang kemudian akan dapat dideteksi oleh detektor pada spektroskopi massa. Lalu untuk PD sendiri, yaitu salah satu pelopor soft ionization teknik yang mampu menganalisis biomolekul hingga berat molekul 100.000 Dalton. Jadi untuk PD sendiri ini uh, difungsikan pada molekul-molekul besar. Mulai next. Nah, untuk uh, ionisasi ionisasi dalam spektroskopi massa sendiri itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, salah satunya adalah electrospray ionization. Nah, untuk jenis dari MS sendiri ada electrospray ionization ini. Nah, electrospray ionization atau ESI ini merupakan pengembangan ionisasi electrospray yang dimulai pada akhir 1960-an. Nah, uh, prinsip kerjanya ya ini suatu sampel akan dilarutkan dalam buffer atau pelarut yang kemudian dimasukkan ke dalam spektrometer massa dalam bentuk semprotan. Nah, teknik ini dihubungkan ke analisis massa quadruple dan dioptimalkan secara signifikan pada tahun 1980-an. SIMS saat ini digunakan untuk studi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai bahan kimia anorganik sederhana, non-volatil, dan termal serta struktur biologis kompleks. Nah, untuk tahapan dari SIMS sendiri, ini yang pertama ada pelarutan. Nah, di sini sampel akan dilarutkan dalam pelarut polar. Yang kedua ada penyemprotan, yaitu larutan akan disemprotkan melalui jarum tipis atau semacam pipa kapiler. Yang ketiga ada nebulisasi, yakni pemberian potensial listrik tinggi untuk membentuk droplet bermuatan. Yang keempat yakni penguapan droplet yang sudah terbentuk pada proses nebulisasi
akan menguap dengan bantuan gas netral hangat. Boleh next. Nah, untuk jenis dari MS yang selanjutnya ada Matrix Assisted Laser Desorption Ionization atau MALDI. Nah, untuk prinsipnya sendiri yakni hampir sama, tetapi di sini hanya ada 3 tahapan. Yang pertama, sampel dilarutkan dalam pelarut yang sesuai dan dicampur dengan matriks. Oke, lalu yang kedua ada penotolan. Nah, campuran yang sudah dilarutkan ini akan ditotolkan pada plat MALDI dan dikeringkan. Untuk yang ketiga yakni tahap ionisasi, di mana berkas laser akan dikenakan pada kristal sampel matriks yang menyebabkan desorpsi dan ionisasi analis. Next. Nah, ini ada beberapa perbandingan MALDI MS dan SCMS. Untuk SI sendiri itu menggunakan sampel yang tersolvasi atau dilarutkan. Lalu yang kedua, dapat dihubungkan dengan liquid chromatografi untuk pengukuran kuantitatif. Nah, lalu untuk SI sendiri ini cenderung menghasilkan spesies bermuatan ganda. Lalu untuk MALDI, sampel yang digunakan ini berupa padatan. Lalu robust terhadap garam dan deterjen dan cenderung menghasilkan spesies bermuatan tunggal. Next. Nah, untuk analisis masanya sendiri ini ada dua jenis analyzer, yakni quadruple dan time of flight atau TOF. Next. Nah, quadruple analyzer sendiri ini merupakan perangkat analisis yang menggunakan prinsip analisis massa quadruple yang pertama kali dijelaskan pada tahun 1950-an oleh fisikawan pemenang hadiah Nobel yakni Paul Wolfgang. Nah, analisis ini terdiri dari 4 batang listrik paralel yang memiliki muatan yang berbeda. Jadi satu pasang batang listrik itu bermuatan positif dan negatif, dan itu terdapat 2 pasang batang listrik paralel. Nah, untuk keuntungan utama dari analisis quadruple ini adalah biayanya rendah, lalu untuk ukuran sampel yang diukur juga relatif kecil, kemudian ketahanannya yang baik, serta kemudahan perawatan. Namun, quadruple ini memiliki kemampuan terbatas dalam hal rentang massa dan daya pemisahan. Next. Nah, untuk TOF analyzer sendiri ini merupakan metodologi pemisahan ion yang merupakan salah satu metodologi yang paling sederhana dan bergantung pada time of flight dari suatu molekul yang terionisasi dalam tabung sebelum mencapai detektor. Nah, keuntungan utama dari analisis TOF ini adalah bahwa semua ion yang terbentuk pada akhirnya akan mencapai detektor. Jadi tidak ada ion yang terbuang istilahnya atau tertahan di tabung. Lalu meskipun TOF memiliki keuntungan karena dapat mendeteksi rentang massa dari sampel yang sangat tinggi, tetapi linearitas tabung dari instrumen analisis TOF ini dapat mempengaruhi daya pemisahannya. Lalu untuk tahapan dari analisis TOF atau tahapan sehingga molekul bisa sampai ke detektor, yakni yang pertama ada ionisasi. Nah, di sini ion dihasilkan oleh sumber ionisasi akan dipercepat oleh medan listrik menuju flight tube atau tabung terbang istilahnya kalau misal dalam bahasa Indonesia. Lalu untuk yang kedua yakni ion-ion atau ion-ion yang dihasilkan dari sumber ionisasi itu akan melayang di flight tube dengan kecepatan yang berbeda bergantung pada ukuran ion. Nah, ion dengan ukuran yang lebih kecil akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi yang menyebabkan ion tersebut akan
lebih cepat sampai pada detektor. Nah, yang ketiga ada deteksi. Nah, ion yang ringan akan mencapai detektor terlebih dahulu dibandingkan dengan ion yang berat. Dari situ kita bisa menganalisis massa dari sampel yang kita analisis. Next. Lalu ada tandem mass spektroskopi. Nah, ini merupakan salah satu teknik spektroskopi massa yang melibatkan dua atau lebih tahapan analisis massa yang bertujuan untuk meningkatkan spesifisitas dan mengetahui struktur molekul yang dianalisis. Prinsipnya adalah ion prekursor dari mass analyzer pertama akan ditumbuhkan dengan gas inert untuk menghasilkan fragmen ion yang kemudian akan dianalisis strukturnya pada mass analyzer kedua. Nah, proses tumbukan yang terjadi ini disebut sebagai CID atau collision dissociation. Next. Nah, ini untuk keunggulan dan kelemahan MS. Untuk keunggulannya, spektroskopi massa ini memiliki sensitivitas yang cukup tinggi, sehingga memungkinkan untuk mendeteksi suatu sampel dalam jumlah yang kecil. Lalu ada spektroskopi massa ini dapat digunakan untuk berbagai jenis senyawa. Jadi berbagai jenis sampel bisa dianalisis dengan menggunakan spektroskopi massa. Lalu ada analisisnya yang akurat dan cepat. Namun, di samping itu ada kelemahan, yakni sedikit sulit dalam hal interpretasi data dari spektroskopi massa, karena dalam proses interpretasi data spektroskopi massa, kita perlu uh, keahlian yang cukup tinggi. Lalu biaya operasional instrumen yang cukup mahal, dan itu menjadi salah satu kelemahan dari penggunaan instrumen ini. Baik, mungkin sekian dari saya. Eh, Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian eh, materi dari instrumen MS ini. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.